Alhamdulillah berjumpa lagi Ustaz. Kita di series Imam Mazhab yang insya Allah hari ini kita membahas seorang yang sangat cerdas dari soal logika, kemudian pemahaman Al-Quran dan hadisnya sangat luar biasa Ustaz ya. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, sekarang kita masuk ke Imam Syafi'i. Insyaallah. Boleh diceritakan Ustaz? Kalau kita lihat latar belakang keluarga, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik berasal dari keluarga berada. Mereka berasal dari keluarga dengan latar belakang yang kuat. Kalau keluarga Imam Abu Hanifah pedagang besar, di keluarga Imam Malik ini ya namanya penduduk Madinah. Mereka orang yang memiliki lahan pertanian dan kemudian beliau juga ya kita kemarin sudah cerita menerima bantuan dari para penguasa untuk memberikan fasilitas kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i yatim sejak dalam kandungan. Seperti juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menurut kesepakatan dilahirkan di Gaza atau di Asqalan, Palestina. Antara Gaza atau Asqalan itu kan memang berdempetan wilayahnya dan ya para ulama menyepakati di antara itulah beliau dilahirkan. Karena dilahirkan dalam keadaan yatim, sementara ibunya di Gaza ini tidak memiliki kerabat dekat. Kerabat-kerabatnya justru ada di Makkah Al-Mukarramah. Ya, kemudian maka Imam Syafi'i kecil ini dibawa ke kota Mekah. Jauh padahal Ustaz ya? Ya, dibawa ke kota Mekah untuk tinggal di kota Mekah. Paling tidak di kota Mekah satu sama lain ada kerabat-kerabat yang ketika ada kesulitan bisa saling menopang dan saling menolong. Imam Syafi'i sendiri dari nasab kalau ayahnya itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kalau Nabi Bani Hashim dia Bani Muthalib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak Abdullah, punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim punya saudara namanya Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, dari situlah garis keturunan bapaknya Imam Syafi'i. Ibunya keturunan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi makanya kembali ke Mekah, kemudian di Mekah dibesarkan oleh ibundanya dalam keadaan prihatin, dalam keadaan fakir, ya, dengan cerita waktu itu sampai ketika Imam Syafi'i kecil, pada waktu itu anak-anak di Mekah kalau mau menghafal Quran dikirim kepada guru-guru, para qurra, ya, dan sejak masa Umar ibn Khattab ada standar yang sangat tinggi dalam membayar guru-guru Quran. Karena memuliakan guru ya Tat ya. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah itu, kekhalifahan gaji rate tertinggi itu diperoleh oleh para guru Quran. Baru kemudian profesi-profesi lain. Itu tertinggi. Maka memang pada waktu itu memasukkan anak untuk belajar Quran itu mahal. Nah, ibundanya Imam Syafi'i tidak mampu untuk itu. Tapi Imam Syafi'i ini tidak kurang akal ya Tat ya. Kurang akal untuk kemudian belajar mencari Quran. Tahu sendiri. Ya, kalau dia bayar, kan dia bisa bergabung di dalam halaqah. Betul. Di dalam lingkaran orang belajar Quran. Imam Syafi'i nggak bergabung, tapi jalan. Mundar-mandir. Mundar-mandir, tapi tidak terlalu dekat dan dia bisa menghafal semuanya. Maka satu hari dipergoki, kenapa ini anak bolak-balik? Ditanya, Senior, apa yang kamu lakukan? Ibuku tidak memiliki cukup harta untuk bisa membayar seorang guru Quran untukku. Maka aku mohon kerelaanmu. Aku hanya berjalan melewati tempat ini dan aku mendengar apa yang engkau imlakkan kepada murid-murid lain sehingga aku pun menghafalnya. Sebentar, coba kamu lafalkan kembali apa yang kamu dengar. Dilafalkan. Nah, Masya Allah. Imam Syafi'i itu diberkahi Allah dengan suaranya merdu, lisannya fasih, sangat jelas pengucapannya, dan tadi suaranya merdu enak didengar gitu. Maka beliau dikatakan oleh gurunya ini, kamu belajarlah, bergabung dengan yang lain. Demi Allah, karena keadaan ibumu dan keluargamu dan kalian dari kalangan Bani Muthalib, aku tidak halal mengambil bayaran darimu. Belajarlah. Maka kemudian setelah Imam Syafi'i belajar, di usia 7 tahun dia sudah hafal Quran. Masya Allah. Kemudian dia berguru di Masjid Al-Haram kepada ulama-ulama yang ada di sana, termasuk salah satu gurunya yang utama namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah ini yang nanti ketika Imam Syafi'i umur 13 tahun,
itu sudah diminta duduk untuk berfatwa. Masya Allah. Oleh Imam Sufyan bin Uyainah, didudukkan di sampingnya. Kenapa? Karena ya memang sudah waktunya, kata Imam Sufyan. Di levelnya itu. Di level itu. Maka ketika Imam Syafi'i di bulan Ramadan duduk berfatwa itu, beliau haus kemudian minum sampai diprotes sama jamaah. Itu gimana muftinya Ramadan kok nggak puasa? Oh, nggak puasa. Karena dia belum balik. Oh, itu jawaban Imam Syafi'i. Karena saya belum balik. Saya belum wajib puasa. Ya benar juga sih. Nggak bisa ngelawan kita. Gitu. Nah, tapi untuk kita ketahui, cita-cita awal ketika masa kecil Imam Syafi'i adalah menjadi penyair. Karena modalnya bagus ya, Dan. Pada zaman itu, salah satu selebritis zaman itu ya penyair. Al-Farasdak misalnya. Kalau di depan Harun Ar-Rasyid, muji Harun Ar-Rasyid. Satu bait syair, satu untaian panjang syair, mungkin hanya beberapa halaman ya kalau ditulis. Tapi kalau Harun Ar-Rasyid senang, bisa dikasih 40.000 dinar. Gitu kan. Bisa sugih dadaan jadi penyair itu. Maka waktu itu dianggap sebagai selebritis zamannya. Betul, betul. Untuk anak yang miskin dan fakir seperti beliau, logis kalau itu jadi cita-cita. Menggiurkan. Menggiurkan. Maka kemudian Imam Syafi'i kecil ini belajar ke Hudayl. Nah, setelah Quraisy, suku yang paling fasih bahasa Arabnya itu suku Hudayl. Ada di luar kota Mekah, kerjaan mereka gembala, orang-orang Badui. Tapi itu tadi, lisannya fasih. Maka Imam Syafi'i belajar ke situ. Belajar syair-syair gitu ya. Sampai hafal sekitar 120.000 bait syair. 120.000. Allah. Bait syair. Satu hari dia ketemu dengan seorang ulama Masjidil Haram. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia lagi di padang pengembalaan unta. Kemudian melafalkan syair-syairnya dengan suara merdu. Nak, kemari nak. Masya Allah. Siapa namamu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Rabb, kamu dari Quraisy, kamu dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasanya kalau merdunya suaramu, kefasihan lidahmu, kecemerlangan akalmu, engkau gunakan untuk menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini tentang hukum-hukumnya, tentang Quran dan Sunnah. Gara-gara ini Imam Syafi'i nggak bisa tidur. Kepikiran ya, Tante? Pikiran. Insecure. Ya, itu moment of Turning pointnya. Di mana yang semula pengen jadi penyair, akhirnya ya penyair itu apa sih dampaknya? Ya, duniawi itu. Apa manfaatnya? Maka kemudian dia langsung berbalik ke Masjidil Haram, belajar kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Jadi Imam Syafi'i akan selalu ingat, apalah Syafi'i kalau bukan karena Muslim bin Khalid Az-Zanji. Mungkin hanya seorang penyair bingung yang kesana kemari di padang pasir gitu. Beliau kemudian tekun belajar di usia 10 tahun. Dia berniat untuk belajar kepada Imam Malik di Madinah. Ya waktu itu Imam Syafi'i kan mengatakan kalau disebut ulama, Maliklah bintangnya pada zaman itu. Ya kalau disebut ulama, Malik bintangnya. Maka mau tidak mau pengen belajar kepada Imam Malik. Hebatnya Imam Syafi'i adalah sebelum belajar kepada Imam Malik, dia mendengarkan riwayat Muwatta dari salah seorang muridnya di Mekah, kemudian menghafalnya. Masya Allah. Jadi udah hafal duluan sebelum ketemu Sudah hafal duluan sebelum ketemu Imam Malik. Kita tahu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, berarti tahun 160 beliau mau belajar ke Madinah dan menghafal kitab Muwatta. Imam Malik itu tadi kelahiran 93 Hijriah. 7 tahun ditambah 60. Berarti ketika Imam Syafi'i pergi ke Madinah, Imam Malik sudah sepuh. Sudah usia 67 tahun. Gitu ya. Itu yang kita pahami. Nanti beliau akan wafat tahun 189. Gitu. Nah, tapi masih ada 20-an tahun bagi Imam Syafi'i untuk bisa belajar kepada Imam Malik. Maka datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah itu Imam Syafi'i mengandalkan rekomendasi. Karena dia dari Bani Muthalib, keluarga kekhalifahan itu Bani Hashim, Daulah Abbasiyah pada saat itu, maka gubernur-gubernur itu pejabatnya itu banyak yang masih berkerabat dengan Imam Syafi'i. Maka gubernur Mekah sebelum Imam Syafi'i berangkat, sebentar tak tuliskan rekomendasi, nanti kamu berikan ke gubernur Madinah, biar kamu diantar sama gubernur Madinah kepada Imam Malik. Oh Masya Allah. Maunya begitu, dibawalah ke Madinah. Begitu dapat surat itu, gubernur Madinah baca sudah gemeteran. Gak gini caranya. Imam Malik baca kayak begini bakal dilempar ke muka kita. Beliau nggak akan pernah mau nerima rekomendasi yang kayak begini.
Udah, nak, kalau kamu pengen belajar sama Imam Malik, private, nanti aku yang ngomong, tapi sudah kamu datang dulu ke majelis ya. Ini surat kayak begini nggak akan laku di Imam Malik ini. Pride-nya tinggi ya tadi. Nah, akhirnya kemudian Imam Syafi'i kecil ini kemudian duduk di majelisnya Imam Malik. Nah, itu ada kejadian menarik pada saat itu. Yang nulis itu. Jadi utak-utik. Imam Malik bacakan hadis Nabi SAW, Imam Syafi'i begini. Gitu kan. Akhir Imam Malik lihat. Begitu majelis bubar dipanggil, nak maju. Gregetan begitu. Gregetan. Siapa namamu? Nama saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari Makkah sudah ketebak. Dari Mekah, naam ya Imam. Kamu ini ganteng, muda, gitu ya. Dari Mekah, nasab mulia. Sayang, adabnya jelek sekali. Itu padahal Imam Syafi'i umur 10 ya Tante? Ya sekitar 10 tahun. Itu kena mental. Kena mental kan ditegur sama guru begitu. Apa yang Imam katakan tentang saya sampai saya disebut saya su'ul adab kepada Imam. Masa saya lagi bacain hadis Nabi, yang lain duduk menyimak tenang, kamu otak-atik tangan begitu. Ya Imam, ini kebiasaan saya karena saya ini orang yang tidak punya uang yang cukup, tidak bisa membeli kertas, tidak bisa membeli pena. Saya sering menulis apa-apa yang disampaikan guru-guru saya itu di tangan saya. Coba lihat sini. Kosong. Nggak ada apa-apanya. Nggak, maksud saya Imam itu untuk membantu saya menghafal. Duduk. Tunjukkan apa yang kau hafal. Masya Allah. Kemudian ketika disuruh duduk, tunjukkan apa yang hafal. Imam Syafi'i bacain hadisnya yang tadi dibacakan Imam Malik itu berturut-turut. Ya, musalsal rangkaian itu ada 30 hadis dengan sanadnya. Masya Allah. Dan Imam Syafi'i bacakan dari awal sampai akhir tanpa ada kesalahan satu. Masya Allah. Plus suaranya merdu ya. Plus suaranya indah dan merdu. Maka sejak saat itu mulai besok kamu yang bacakan hadis-hadisku. Jadi tunjuk. Baru kemudian Gubernur Madinah berani untuk ya Imam, ini salah satu kerabat kami dari Mekah, dia memiliki kecerdasan begini-begini, maka Gubernur Mekah mengirimkan rekomendasi kepada saya untuk menyampaikan supaya dia bisa belajar kepada Imam. Apa macam itu? Bukan dengan cara seperti itu ilmu didapat. Tetap aja dibantah ya Tante. Terus sama Imam Malik, tapi ternyata Imam Syafi'i diminta tinggal di asrama di rumahnya. Jadi murid-muridnya Imam Malik itu ada yang tinggal dengan beliau serumah, ada yang tinggal di rumah-rumah di sekitar beliau. Tetapi semua ditanggung kebutuhannya oleh beliau. Nah, Imam Syafi'i termasuk kalau sekarang istrinya santri dalam dibawa jadi rumah. Di bagian dari rumahnya. Maka sejak saat itulah Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik dan mendapatkan faidah yang sangat banyak tentang ilmu, khususnya itu tentang hadis dan athar. Nah, Imam Syafi'i muda ini kemudian meneruskan pengembaraan ilmu. Ya, tidak puas hanya dengan ilmu yang sudah ada, beliau termasuk ke Irak. Oh, ya, ke Irak. Ketemu Imam Abu Hanifah? Enggak, sudah wafat. Sudah wafat. Ketika ya? Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat tahun yang sama. Oh iya betul. Bahkan ada yang meriwayatkan malam yang sama. Wafat dan lahirnya Imam Syafi'i. Wafatnya Abu Hanifah dan lahirnya Imam Syafi'i. Tapi Imam As-Subaki, penulis biografi Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, penulis biografi Imam Syafi'i mengatakan yang benar tahunnya aja, nggak usah dibikin mitos-mitos seakan-akan itu reinkarnasi. Itu kepercayaan lain. Gitu. Jadi tahunnya aja sama gitu ya. Nah, beliau mengambil ilmu dari berbagai faidah yang luar biasa, termasuk dari gurunya di Mekah yang utama adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi petualangan Imam Syafi'i dalam mencari ilmu ini luar biasa sampai pada satu masa setelah menamatkan pelajaran Imam Syafi'i itu kemudian masa itu mungkin karena kondisi keluarga masih prihatin, beliau menerima untuk menjadi qadhi di Yaman. Beliau menerima untuk menjabat sebagai qadhi di Yaman. Nah, namanya juga kerabat ibunya dan bapaknya banyak yang jadi gubernur-gubernur itu kan. Akhirnya banyak rekomendasi. Udah, itu kita punya orang pinter gitu, anak kita sendiri, Syafi'i itu udah kirim ke Yaman jadi qadhi. Di sana katanya masalah peradilan ruwet-ruwet. Kirim. Maka Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang punya pengalaman praktis mempraktekkan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan. Sebagai qadhi Yaman ya? Di qadhi di Yaman. Jadi dikatakan ketika Imam Syafi'i datang, kasus Yaman itu numpuk. Dalam 3 bulan beliau selesaikan. Masya Allah 3 bulan. Jadi gitu kan.
Nah, karena kemudian kedudukan Imam Syafi'i di Yaman yang begitu kemudian langsung harum namanya, menjulang, jadi qadhi, jadi rujukan, jadi mufti, pasti ada yang dengki. Wah, Mas. Pasti ada yang nggak suka. Nyebelin ini poinnya. Nah, ini poinnya belinya. Dan ketika itu kemudian Imam Syafi'i difitnah sebagai seorang Syiah Rafidhah. Waduh. Dan mendukung pemberontakan terhadap khalifah. Sudah Syiah Rafidhah, pemberontak pula. Itu tuduhan kepada Imam Syafi'i. Dan waktu itu ya, zaman Harun ar-Rasyid. Intelijen tentu polisinya ya itu tidak mau syurtahnya tidak mau kompromi. Imam Syafi'i ditangkap, dibelenggu bersama 9 orang lain yang juga tertuduh dengan tuduhan yang sama dengan Yaman. Ya Allah. Belenggu tangan, belenggu kaki. Aduh. Dan digiring jalan kaki dari Yaman sampai ke Baghdad. Itu jauh sekali, Ustaz. Kita bisa bayangkan. Ya Allah. Dari kota San'a di Yaman sampai ke kota Baghdad di Irak. Itu menyeberangi Jazirah Arab. Menyeberangi gurun-gurun pasir. Allahu Akbar. Jadi ini diantara fitnah dan penderitaan yang berat yang harus dialami Imam Syafi'i ketika mudanya, gitu ya. Itu yang tidak dialami Imam Abu Hanifah, Imam Malik di masa muda. Nah, Imam Syafi'i di usia muda sudah mendapatkan ujian berat seperti itu. Nah, kemudian sampailah beliau di Baghdad. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ujiannya di masa sepuh. Iya. Imam Syafi'i sampai di Baghdad. Satu demi satu dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid semua yang tertuduh itu. Penggal. 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 Sudah 9 orang dipenggal di depan Harun ar-Rasyid. Tiba giliran Imam Syafi'i. Dipanggil. Kamu kenapa ikut-ikutan? Kamu bukan keturunan Ali. Kamu hanya seorang Muthalibi. Kenapa ikut-ikutan menjadi Syiah Rafidhah? Siapa yang mengatakan kepada Amirul Mukminin kalau saya seorang Rafidhah? Orang-orang mengatakan kamu mencintai keluarga Nabi begini. Kalau hanya karena mencintai keluarga Nabi disebut Rafidhah, saksikan saya seorang Rafidhah. Cuma saya cinta Nabi tanpa menolak sahabat-sahabatnya. Saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Gini. Jadi kenapa kamu bergabung dengan para pemberontak? Amirul Mukminin, saya orang berakal. Menurut Amirul Mukminin, kalau Amirul Mukminin jadi saya, mana yang saya pilih? Orang yang memperlakukan saya sebagai keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, atau orang yang memperlakukan saya sebagai budaknya yang hina? Tentu kalau kamu berakal, kamu akan pilih yang memperlakukan sebagai kerabat. Maka itulah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Bani Hashim, saya Bani Muthalib. Maka Amirul Mukminin pasti akan memperlakukan saya sebagai kerabat, sebagai saudara. Sedangkan orang-orang Rafidhah ini, semua yang bukan keturunan Ali akan mereka sikapi sebagai budak, sebagai suruhan mereka, sebagai sahaya mereka, sebagai kaki mereka, sebagai ketibal bahasa kita. Karena waktu itu ya konteksnya orang Rafidhah yang bukan keturunan Ali jelas kasta bawah kan. Jadi Imam Syafi'i batahnya begitu. Maka kemudian Harun ar-Rasyid kaget. Kok ini anak pintar ngomong? Akhirnya kemudian kamu maju sini. Maju. Katanya kamu dulu qadhi. Iya, saya pejabat Anda. Coba perlihatkan ilmumu tentang apa yang kau kuasai selama ini. Tentang apanya? Quran. Tentang apanya Quran? Wahai. Saking banyaknya. Tentang sebab turunnya, tentang tafsirnya, tentang al-waqf wal ibtida, tentang nasih mansuhnya, tentang apanya? Coba satu persatu. Jadi waktu itu dikatakan Harun ar-Rasyid duduk di singgasana, Imam Syafi'i berdiri di depan. Akhir sesi sudah kebalik. Imam Syafi'i dudukkan di singgasana, Harun ar-Rasyid bersimpuh di bawahnya belajar. Masya Allah. Dahsyat ya. Turning point juga lagi-lagi di situ Imam Syafi'i kemudian berada di Baghdad. Nah, karena di Baghdad, apalagi kemudian dia dapat rekomendasi dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Saya jamin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini tidak akan memberontak meskipun dia nanti akan punya pengaruh besar. Jadi Amirul Mukminin jangan takut dengan pengaruh besar yang akan didapat anak ini karena dia tidak akan berontak. Itu jaminnya Imam Muhammad bin Hasan. Maka Imam Syafi'i sangat memuliakan Imam Muhammad bin Hasan. Dulu itu orang terlalu pinter itu kan juga bisa nggak selamat. Iya betul juga. Karena khawatir ini membawa banyak pengikut. Iya, makanya kemudian oleh Imam Muhammad bin Hasan dijamin. Maka dia banyak belajar ke Imam. Karena diskusinya sama Imam Muhammad bin Hasan, maka terasahlah Imam Syafi'i dalam berbagai metode yang dikembangkan oleh para ahli ra'i. Metode-metode dalam berbagai
penyimpulan hukum, istinbatul ahkam, istidlal. Nah, kemudian pada saat itulah beliau juga banyak berdiskusi dengan ulama yang ada di Baghdad. Salah satu ulama yang terkenal namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Nah, Imam Abdurrahman bin Mahdi itu satu saat menulis surat kepada Imam Syafi'i. Kamu belajar baik dari Malik maupun dari murid-murid Abu Hanifah. Sehingga kamu memiliki keutamaan di atas kami bagaimana tentang menyimpulkan hukum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tuliskan untukku seperti apa metodemu. Masya Allah. Maka kemudian Imam Syafi'i membalas surat itu dengan satu surat. Tidak terlalu panjang, tapi akan menjadi monumen dalam ilmu. Dijadikan sebagai prasasti berdirinya ilmu usul fikih. Cuma surat balasan. Surat balasan itulah yang kemudian sekarang disebut kitab Ar-Risalah. Oh. Itu cuma balas Imam Abdurrahman bin Mahdi yang tanya, apa sih metodemu dalam menyimpulkan hukum? Maka kemudian Imam Syafi'i mendirikan ilmu usul fikih, dianggap mendirikan ilmu usul fikih dengan kitab ini. Jadi dasar-dasar ilmu fikih itu ya dengan dia mulai dengan Kitabul Bayan, kitab tentang al-bayan, penjelasan atau memahami nas. Jadi beliau kemudian menguraikan dalam al-bayan, dalam semua teks, maka kita akan mengetahui mana yang umum, mana yang khusus. Mana yang umum lafadznya tapi dimaksud adalah khusus. Mana yang khusus lafadznya padahal dimaksud adalah umum. Mana yang kemudian dia menunjukkan satu perintah, mana yang menunjukkan satu larangan. Mana yang menunjukkan hal itu haram, mana yang menunjukkan hal itu makruh. Mana yang menunjukkan wajib, mana yang menunjukkan sunnah. Itu kemudian dijelaskan oleh Imam Syafi'i dengan berbagai macam kaidah di dalam kitab Ar-Risalah ini. Maka kitab Ar-Risalah ini kemudian oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi diriwayatkan dan disebarluaskan. Inilah usul fikih, gitu ya. Itu cerita Imam Syafi'i kemudian membuat kitab usul fikih. Termasuk nanti beliau juga mencupli pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah gitu. Beliau tidak banyak menukil pendapat, tetapi beliau menggunakan nukilan itu untuk memperkuat apa yang sudah dirumuskan dari kitab dan sunnah. Ini ayatnya begini, hadisnya begini, kesimpulan hukumnya begini. Maka bersusun dengan kesimpulan hukum itu telah berpendapat Sayyidina Umar bin Khattab ini, telah berpendapat Sayyidina Ali bin ini, telah berpendapat. Jadi kalau ulama lain menjadikan qaul para ulama sebelumnya atau sahabat atau tabi'in sebagai sumber hukum, Imam Syafi'i menjadikannya sebagai penguat hukum. Nih loh, buktinya kenapa kesimpulan hukum saya benar. Sayyidina Umar juga pernah berpendapat begini. Ini loh buktinya. Sayyidina Ali berpendapat begini. Itu menjadi penguat, bukan menjadi satu sumber. Kalau dulu Imam Malik, Ali bin Abi Thalib berfatwa begini, ya sudah itu jawabannya. Itu sumbernya. Tapi kalau Imam Syafi'i Qur'annya begini, sunnahnya begini, maka kemudian istinbat hukumnya begini. Hal ini pernah dilakukan Ali bin Abi Thalib dengan cara begini. Hal ini pernah dilakukan Umar dan begini gitu. Jadi jauh lebih komprehensif jawabannya. Jadi dia menemukan bukan hanya pendapatnya Umar atau pendapatnya Ali, tapi bagaimana Umar dan Ali kok bisa berpendapat begitu? Itu karena Qur'annya begini, sunnahnya begini. Itulah itulah Imam Syafi'i. Itu yang kemudian menjadikan Imam Syafi'i ini istimewa. Betul. Maka sampai dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis itu tertidur bertahun-tahun sampai Imam Syafi'i datang, maka beliau membangunkan mereka. Maksudnya ahli hadis tidur karena tahu hadisnya. Sekedar kemudian kalau ada pertanyaan, ya dijawab dengan hadis. Tapi kalau kemudian pertanyaannya itu tidak bisa dijawab dengan langsung dengan hadis itu, mereka tidak bisa jawab. Kalau tidak terdapat jawaban secara to the point di dalam hadis, maka mereka tidak bisa menjawab. Ya ibaratnya ini ya, ada seorang ahli farmasi, ahli obat, ketemu dokter yang bisa menganalisis masalahnya. Makanya gitu. Ada cerita salah seorang muridnya Imam Syafi'i, kalau tidak salah Imam Al-Karabis itu di situ di Masjid Jami Al-Mansur di Baghdad, itu cerita. Ada seorang perempuan datang. Dia tanya sama ahli hadis di situ, sahabat-sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Qadarullah Imam Ahmad tidak hadir. Ada Yahya bin Ma'in, ada banyak sekali ulama. Terus dia tanya, wahai para ulama, aku ini seorang wanita yang pekerjaanku memandikan jenazah. Hari ini ada jenazah seorang wanita yang harus dimandikan. Tapi aku sedang haid. Apa hukumnya seorang yang wanita haid memandikan jenazah? Apakah mandinya akan menjadi sah? Pertanyaan kan? Hadisnya nggak ada ya, Tat? Nggak ada hadis yang to the point menyebutkan itu. Maka kamu punya hadis nggak? Nggak. Kamu punya hadis nggak? Ada riwayat tentang ini nggak? Nggak. Kita nggak punya. Semua nggak punya riwayat itu. Kemudian datanglah salah satu murid Imam Syafi'i datang ke situ. Maka kemudian, ini ada
murid dari pemilik akal separuh penduduk bumi. Coba kamu tanya ke sana. Berhadapanlah wanita itu kepada muridnya Imam Syafi'i ini. Saya tanya begini. Oh, tentang ini kita mendapat riwayat ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah itu beliau bercerita. Rasulullah sedang iktikaf. Kemudian beliau merasa gerah. Lalu beliau pulang untuk mandi. Kemudian ibunda kita Aisyah memandikan Rasulullah, menyisir rambutnya, mengoleskan minyak wangi ke seluruh badannya. Dan Aisyah mengatakan pada saat itu aku sedang dalam keadaan haid. Kalau memandikan orang yang masih hidup saja, maka tidak ada masalah bagi wanita haid, apalagi memandikan orang yang sudah meninggal. Terjadi kias aulawi di situ. Betul, kias. Jadi analogi untuk sesuatu yang lebih utama. Ya, kias aulawi. Kias aulawinya berarti itu boleh. Terima kasih ya Imam. Oh, gitu. Ahli hadisnya ngomong. Tadi. Kita punya hadis itu. Semua menyebutkan hadisnya. Kata ibunya itu dari tadi kemana aja. Mungkin kesel ya tadi. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan keunggulan metodologi Imam Syafi'i di dalam mengistimbatul ahkam. Betul. Lakukan istimbatul ahkam yang sangat-sangat kemudian menjawab persoalan masyarakat. Maka tadi ada cerita siapa dokter, siapa apoteker. Ini apotekernya nggak bisa jawab, tetapi kalau dokter dia bisa merumuskan jawaban kepada pasien tadi. Itu tentang Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i kembali ke Makkah pada saat itu. Di Makkah beliau itu kemudian mengajar di Masjidil Haram dan majelisnya itu paling bludak. Masya Allah. Waktu di Baghdad juga begitu. Jadi Imam Ahmad cerita di Baghdad itu ada kurang lebih di Masjid Jami' Al-Mansur di Baghdad ketika Imam Syafi'i datang itu ada kurang lebih 150 majelis. Masya Allah. Ada 150. Wah, ini kita tiba-tiba pindah, Ustaz. Ya, karena ada hujan, alhamdulillah Allah masih nafi'ah gitu ya. Dan tadi pas kita lagi bicara ini Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Betul, Ustaz. Kemudian mengajar di Masjidil Haram. Nah, saat itulah pertemuan ini ada hubungannya dengan nanti seri berikutnya dengan episode berikutnya. Disitulah Imam Ahmad ketemu Imam Syafi'i. Oh, momen di situ ya? Ya, momen di mana Imam Syafi'i mengajar di Masjidil Haram. Tadi kita katakan waktu di Baghdad, beliau ketika datang ke Baghdad itu ada 150-an majelis ilmu. Begitu Imam Syafi'i datang itu tinggal tersisa 3 atau 5. Yang lain bubar. Karena gabung di situ. Merger ya, gabung menjadi murid-muridnya Imam Syafi'i. Makanya kalau Imam Syafi'i itu di Masjid Jami' Al-Mansur itu yang hadir 50.000 orang. 50.000, Ustaz. Di majelis ilmunya. Itu padahal zaman itu kan belum ada pengeras suara. Nah, baru mau saya tanya. Satu, akustikanya bagus masjidnya sehingga kemudian semua bisa mendengar. Nanti juga ada pencatat-pencatat yang nanti akan menyebarluaskan catatan. Tapi sekarang udah nggak ada ya masjidnya? Nggak ada. Hancur pada saat penyerbuan Mongol tahun 1253 1251 ya di Baghdad pada saat itu. Jadi ini ketika di Mekah ada 3 ulama muda dari luar wilayah Arab. Imam Ahmad dari Baghdad, Yahya bin Ma'in juga dari Baghdad. Yang ketiga ada seorang yang juga sangat alim berasal dari negeri Khurasan. Ya. Bertiga ini kemudian datang ke Mekah, kemudian mereka akan cari majelis ilmu. Habis musim haji, cari majelis ilmu. Nah, mereka pada pengen ke majelis Sufyan bin Uyainah. Tapi nyari, si Ahmad kemana? Cari-cari di antara teman-temannya nggak ada. Kok nggak ada di majelis-majelis para syekh sepuh? Nah, terus ternyata Imam Ahmad didapati lagi mojok depis di majelis yang dihadiri laki-laki, perempuan, pejabat, orang biasa, anak-anak, orang dewasa, semua itu bisa menyimak dengan begitu kagum. Masya Allah. Pada zaman itu kesannya adalah kalau majelis ilmu, ya mungkin kayak sekarang ya, yang serius itu pasti pesertanya ya serius. Orang-orang yang pelajar, betul-betul pelajar. Kalau ada majelis kok terlalu umum seperti itu, jangan-jangan cuma majelis banyolan. Oh, iya kan? betul, gitu kan? Betul. Ya, jadi kalau tablik akbar terlalu banyak yang ikut itu jangan-jangan cuma lucu-lucuan gitu. Itu kayak gitu tuh, kesannya kayak gitu. Tapi begitu kemudian mereka mendatangi Imam Ahmad, kamu kenapa di sini? Kenapa kita tinggalkan Imam Sufyan bin Uyainah hanya untuk anak muda seusia kita ini? Ya, mereka kan tidak terlalu jauh berbeda usianya. Imam Ahmad mengatakan,
Kalau kita nggak dapat hadis dari sanad yang ali, dari sanad yang lebih pendek, nanti kita bisa dapat dari muridnya yang mungkin sanadnya lebih panjang, tapi tidak masalah, tetap sahih. Tidak ada masalah tentang itu. Walakin idza fataka hadar rajul. Tapi kalau kita kehilangan anak muda yang satu ini, teman kita yang satu ini, kita nggak akan ketemu lagi yang semacam ini di masa yang akan datang. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Akhirnya mereka duduk. Nah, kemudian Imam Yahya bin Ma'in dan satu temannya lagi ini kemudian nalurinya untuk ngetes itu muncul. Namanya ahli hadis itu harus dites. Ini layak dipercaya atau tidak. Makanya kemudian mereka bertanya kepada sosok yang sedang ngajar. Apa yang kau lakukan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, biarkanlah burung dalam sarangnya. Imam Syafi'i itu ternyata pengetahuannya luar biasa. Hadis itu, bukankah sahabat kalian di Baghdad, namanya Ahmad bin Hambal, pernah mengatakan, hadis itu artinya biarkanlah burung dalam sarangnya. Artinya jangan diganggu. Artinya biarkanlah. Nah, Imam Ahmad disebut namanya itu kan merah mukanya, malu gitu. Kemudian mereka bertanya, tapi kami ingin tahu pemahaman. Nah, Imam Syafi'i menjawab, adapun aku, hadis itu disampaikan kepadaku oleh guruku Sufyan bin Uyainah dengan jalur sanad begini. Rasulullah bersabda begini. Dan ada kelengkapannya, ziyadahnya, tambahan yang aku dapatkan dari guruku yang lain, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Hadis itu lengkapnya berbunyi, biarkanlah burung dalam sarangnya, berangkatlah pagi-pagi dengan menyebut asma Allah. Kalian tahu kenapa Rasulullah bersabda begitu? Karena dahulu orang Arab punya kebiasaan yang disebut tatoyur. Tatoyur itu meramal dengan melepas burung. Kalau dia mau bepergian, burung dilepas. Kalau terbangnya ke depan atau ke kanan, pertanda baik. Jadi melakukan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri atau ke belakang, pertanda buruk. Nggak jadi pergi. Nah, itulah yang mereka lakukan. Ketika dalam Islam, Rasulullah masih mendapati sebagian orang melakukan hal tersebut, maka beliau mengatakan, biarkanlah burung dalam sarangnya, berangkatlah pagi-pagi dengan menyebut asma Allah. Masya Allah. Maka kemudian para ulama mengatakan, kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dia tahu semuanya tentang hadis-hadis. Jadi kata Imam Syafi'i, bahkan ketika itu Sufyan bin Uyainah pun tidak tahu makna hadis ini, sehingga dia mendudukkan aku di sampingnya dan mengatakan, engkau dari Bani Muthalib, engkau orang Quraisy, engkau lebih faham makna perkataan Rasulullah daripada kami. Maka dulu di majelisnya Sufyan bin Uyainah pun yang menjelaskan makna hadis itu bukan Sufyan bin Uyainah, tapi Imam Syafi'i masih kecil. Itu usianya 9 tahun waktu menjelaskan hadis itu. Maka Imam Ahmad mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Coba kalian perhatikan, di atas semua orang berilmu ada orang yang lebih berilmu. Ini bahkan ilmunya lebih dahsyat daripada Sufyan bin Uyainah. Padahal gurunya. Padahal gurunya itu ya. Itu yang kemudian dia pahami. Jadi itulah kemudian Imam Syafi'i mendapatkan keharuman nama, dan kemudian beliau kembali ke Baghdad lagi ya. Ya, sampai ada cerita-cerita tentang beliau di rumahnya Imam Ahmad, ngabisin makanan, terus malam itu langsung tidur, terus pagi sholat subuh nggak wudhu, sampai anaknya Imam Ahmad kan bertanya, kenapa kok begitu? Ya, Imam Syafi'i ketika menjelaskan, satu, aku makan di rumah orang yang rizkinya halal dan berkah, itu harus aku ambil berkahnya, aku habiskan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, karena aku sebenarnya tidak tidur semalaman ini, kok tidak tahajud? Ya karena aku sedang mentafakuri ilmu, mentafakuri hadis. Satu ayat dari ilmu itu kata Imam Syafi'i mengutip hadis dari Imam Ahmad itu lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah. Dari satu hadis aku berhasil merumuskan lebih dari 100 kesimpulan hukum dalam satu malam itu. Gitu ya. Terus pagi kenapa sholat subuhnya nggak wudhu gitu? Itu bukan aku nggak wudhu, wudhu sholat isyaku belum batal, sehingga kemudian aku tidak perlu wudhu lagi untuk kemudian sholat subuh ke masjid. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Ini beliau ketika di Baghdad yang kedua ini jadi sasaran kritik dua-duanya. Imam Ahmad itu ketika Imam Syafi'i datang, ya bagolnya Imam Syafi'i dituntun dari gerbang kota sampai ke tempat penginapan. Sampai Yahya bin Ma'in negur, Imam Ahmad ini kok merendahkan ilmu hadis, kayak dia itu lebih bodoh, padahal dia lebih pinter dalam soal hadis daripada Imam Syafi'i. Kenapa dia nuntun gitu ya? Nah kemudian dikatakan bahwa
Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, kalau kamu mau memiliki keutamaan sepertiku, kemuliaan sepertiku, ayo kita tuntun bareng-bareng. Kamu sebelah kanan, aku sebelah kiri, nggak apa-apa. Jadi Imam Ahmad mengetahui memang keutamaannya Imam Syafi'i yang luar biasa. Baik, kemudian pada saat itu Imam Imam Syafi'i itu dikritik. Kok kamu mengunjungi Ahmad? Kalau Ahmad ke sini itu betul karena dia muridmu. Tapi ngapain kamu ke sana juga? Gitu. Kata Imam Syafi'i, semua keutamaan di Ahmad. Kalau dia datang ke sini itu karena kemurahan hatinya. Kalau aku datang ke sana, ya memang karena dia lebih utama. Gitu. Masya Allah. Jadi itu pujiannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau mengetahui hadis-hadis di Irak, sampaikan kepada aku, karena engkau lebih tahu tentang hadis-hadis itu. Para ulama memberikan takwil kalau hadis Mesir, hadis Hijaz, hadis Yaman, Imam Syafi'i lebih tahu. Tapi kalau hadis Irak, itu Imam Ahmad lebih tahu. Makanya kemudian beliau mengatakan, kalau kamu hadis Irak, sampaikan padaku. Sebenarnya secara usia selisihnya mungkin sekitar 10 tahunan. Gitu ya. Lebih tua. Lebih tua Imam Syafi'i. Okay. Tapi masih sebaya lah. Pada zaman itu masih dianggap sebaya. Dan kemudian Imam Syafi'i di Baghdad ini ketika meninggalkan Baghdad mengatakan, aku meninggalkan Baghdad tidak ada yang lebih alim, lebih faqih daripada Ahmad bin Hambal yang kutinggalkan. Imam Ahmad sampai akhir hayat tidak pernah alpa menyebut nama Imam Syafi'i dalam doa. Sehingga semua yang kuminta untuk diriku, aku mintakan untuk Imam Syafi'i. Allahumma gfirli wali Syafi'i. Allahumma arhamni warham Syafi'i. Selalu begitu. Itu yang didoakan. Sampai anaknya tanya, loh kenapa sih selalu doain? Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu seperti mentari bagi siang hari, seperti obat bagi orang sakit. Siapa yang tidak membutuhkan dua-duanya? Itu. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di Mesirlah kemudian muncul apa yang disebut sebagai Qaul Jadid, mazhab beliau yang baru. Di Mesir inilah banyak sekali murid-murid beliau yang kemudian menjadi penyebar mazhabnya ke seluruh dunia sampai ke negeri kita, Asia Tenggara khususnya itu yang mayoritasnya mazhab Syafi'i, karena ilmu yang dibawa Imam Syafi'i ke Mesir ini berkembang dengan pesat di Mesir dengan iklim keulamaan yang sangat-sangat kondusif pada saat itu. Murid-muridnya banyak, katanya Imam Syafi'i itu ba'da subuh sampai duha ngajar Quran. Dari ba'da duha sampai duhur ngajar tafsir. Habis duhur istirahat sebentar terus kemudian ngajar usul fikih. Kemudian ba'da asar ngajar fikih. Kemudian nanti ba'da maghrib, ba'da isya orang-orang datang untuk minta fatwa. Habis itu masih ketemu dengan para ahli bahasa dan syair, berdebat tentang bahasa dan syair dan berbalas-balas syair. Kemudian istirahat, tak lama kemudian nulis. Habis nulis gitu ya, qiyamul lail. Habis itu subuhan lagi. Terus begitu itu. Itu aktivitasnya Imam Syafi'i yang luar biasa di Mesir. Sampai beliau itu ya, kalau Imam Malik itu beberapa tahun akhir hidupnya nggak pernah Masjid Nabawi lagi. Karena beliau punya penyakit mudah kencing. Mudah pipis tidak terkontrol sehingga beliau takut menajisi Masjid Nabawi. Kalau Imam Syafi'i penyakitnya di akhir hayat adalah wasir. Saking banyaknya duduk, saking panjang itu kemudian beliau ada pecah pembuluh darah sehingga di akhir-akhir itu sampai kalau ngajar itu demi supaya tetap ngajar karena saking banyaknya orang yang ingin ambil ilmu, beliau tuh duduk di atas wadah ember pelantangan gitu, kemudian dikasih pelantangan kayu supaya kemudian darah beliau itu turun, itu ada penampungnya. Sampai seperti itu yang beliau tempuh demi jalan ilmu sampai wafat kemudian di Mesir. Itu berapa sih? 54 tahun. Beliau wafat tahun 204 Hijriah pada saat itu. Ya. Masya Allah Ustaz, mengenai imam kita yang ketiga ini Imam Syafi'i, Masya Allah banyak banget ya, istimewa. Dan tentunya kita juga berharap Ustaz untuk bisa lanjut ke yang berikutnya. Yang imam keempat, tapi episodenya kelima. Iya. Insyaallah, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.